Oke, baik. Selamat pagi. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya. Kita akan membuat laporan arus kas. Seperti kita ketahui bahwa ya eh, output dari ya akuntansi itu yang pertama itu kan adalah laporan, kita buat yang namanya income statement dulu ya. Income statement and other comprehensive income. Nah, lalu yang kedua statement of changes in equity ya. Oke. Yang ketiga kita buat yang namanya statement of financial position. Nah, yang keempat kita bikin yang namanya statement of cash flow. Ya, baru yang kelima itu notes to financial statement ya. Oke. Sekarang fokus kita di laporan arus kas ya, di statement of cash flow. Oke, laporan arus kas itu ya, jadi ini tentang apa ya? Jadi dia berisi informasi ya tentang apa? Tentang arus kas masuk versus arus kas keluar. Ya. Jadi dia informasi yang ada di sini ya, yaitu informasi arus masuk versus arus kas keluar. Ya. Oke, jadi berbeda dengan laporan laba rugi, ya, laporan perubahan modal dan statement of financial position, ya. Jadi basisnya itu kalau cash flow itu berarti adalah cash, berbeda dengan yang ini, ya, yang tiga sebelumnya, yang ini, ya, ini adalah basisnya accrual, ya. Jadi laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan ini basisnya accrual. Sementara kalau cash flow ya dia basisnya berarti cash basis. Gitu ya. Jadi dia hanya menjelaskan atau menerangkan bagaimana arus masuk kas sama arus keluar kas. Ya, jadi cuma cash in cash aja, jadi cuma masalah arus uang masuk aja, uang masuk uang keluar. Ya. Dia tidak purely mencerminkan kondisi atau performance perusahaan yang sesungguhnya gitu ya. Karena cuma masalah arus masuk sama arus kas keluar. Jadi kalau kita punya laba, misalkan kita punya laba 1 miliar, ya. Nah, belum tentu 1 miliar itu kan laba itu kan accrual basis. Berarti belum tentu 1 miliar itu bentuknya adalah uang kas, gitu kan? Gitu. Ya, jadi kita punya laba 1 miliar, belum tentu 1 miliar itu bentuknya itu adalah kas, gitu ya. Karena apa? Karena kan sifatnya accrual masih ya. Jadi mungkin ada piutang atau penjualan yang belum kita terima uangnya gitu ya. Atau ada expense yang memang belum dibayarkan uangnya tapi udah dianggap expense gitu kan. Oke, namanya juga accrual ya. Biayanya udah terjadi tapi belum tentu kan uangnya udah dibayar. Begitu juga dengan penjualan. Kita udah melakukan penjualan kan belum tentu uangnya udah kita terima. Ya, berarti laba yang kita miliki itu ya tidak bisa selalu maksudnya menjamin bahwa itu adalah ukuran juga uang kas yang kita terima. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk melihat real cash keluar dan cash masuk ya, berapa kenaikan kas bersih atau penurunan kas bersih selama satu periode, nah itu kita bisa lihatnya di laporan arus kas. Nah, jadi dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas. 3 activity ya in statement of cash flow. Jadi ada 3 aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama namanya operating activities. Ya. Jadi operating itu terkait dengan apa? Terkait dengan day by day-nya perusahaan. Ya, sehari-harinya perusahaan itu seperti apa? Ya, jadi yang terkait dengan operasional. Misalkan ya, jual, beli, bayar sewa, gaji, ya, pemeliharaan. Nah, ini masuk ke dalam kategori operating activity. Ya. Penjualan, pembelian, bayar sewa, gaji, produksi misalnya gitu ya, kalau dia manufaktur ya. Ini masuk ke operating activity. Ya, ini biasanya lihatnya di mana?
ya, lihatnya di laporan laba rugi. Ya. Dan laporan posisi keuangan. Bagian aset dan liabilitas lancar. Nah, ini aktivitasnya itu bisa dilihat di sini. Ya, jadi kalau mau melihat operating activity bisa dilihatnya di laporan laba rugi, ya, bagian penjualan dan operasional dan biaya operasional. Ya, lihatnya di laporan laba rugi, bagian penjualan, ya, sampai dengan operating income, sampai dengan ya laba operasi. Ya, jadi dari atas dari penjualan sampai dengan laba operasi itu adalah operating activity. Ya. Yang kedua itu investing activity. Ini aktivitas investasi. Ya, berarti kita misalkan kita punya kelebihan dana. Terus kita masukkan dana tersebut, misalkan kita taruh di deposito gitu ya. Lalu dibeli obligasi atau beli saham, nah itu masuk kategori investasi. Atau kita membeli aset tetap. Nah, itu biasanya lihat di bagian aset ya. Lihat di bagian aset ya, kategori investasi. Masuk ya, pembelian atau penjualan aset tetap di sini. Gitu. Ya, di laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi lihat di ya misalnya keuntungan ya, lihat laporan laba rugi, lihat misalkan di pendapatan, bisa juga di pendapatan bunga ya atau dividen ya, dan keuntungan misalkan dari penjualan investasi, nah itu juga masuk ya. Oke, yang ketiga itu adalah namanya financing activities atau ya aktivitas pendanaan. Financing itu berarti bahasa Indonesia apa? Pendanaan. Ya, financing activity. Ya. Nah, ini lihat di mana? Ya. Lihat di bagian utang lancar. Ya. Dan bagian modal. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan pendanaan. Misalkan kita melakukan pendanaan dari pinjam uang ke bank. Nah, itu berarti aktivitas pendanaan. Ya, pinjam uang ke bank, lalu kita menerbitkan saham, ya. Berarti di sini bisa lihat di mana? Lihat di bagian utang lancar dan modal. Jadi di laporan posisi keuangan berarti ya. Kalau di laporan laba rugi kita bisa lihat di mana? Misalkan di biaya bunga. Karena kan kalau kita melakukan pendanaan lewat utang jangka panjang, misalkan kita utang ke bank gitu ya atau menerbitkan obligasi, kan pasti nanti ada beban bunganya, ya. Di laporan perubahan modal bisa juga dilihat misalkan dari pembayaran dividen ya, penerbitan saham baru. Nah, itu bisa dilihat di laporan perubahan modal juga bisa. Ya. Nanti kita lihat secara ininya, secara realnya gitu ya. Kalau ini kan masih teorinya. Jadi ingat dalam laporan arus kas ada operating activity, investing dan financing activity. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Yang pertama, tadi kita lihat dulu ini ada laporan keuangan. Jadi modalnya kita bikin laporan arus kas adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, itu modal kita untuk membuat laporan arus kas. Coba kita perhatikan. Di sini ada PTAA. Ya. Comparative Statement of Financial Position. Ya, jadi komparasi laporan keuangan 31 Desember 2015 dan 2016 dalam ribuan US dollar. Nah, di sini ada cash-nya ya. Cash 31 Desember 2015 dan cash 31 Desember 2016. Ya. Oke, berarti di sini
Ini 31 Desember 2015 kan sama aja 1 Januari 2016 gitu ya. Berarti awal tahun dan akhir tahun 2016. Ya. Kasnya 1.000, awalnya endingnya 2.500. Nah, berarti kan di sini ada kenaikan kas gitu ya. Berapa? 1.500. Ada kenaikan kas sebesar 1.500. Nah, ini artinya apa? Berarti kita mau dalam statement of cash flow nanti ya, kenaikan kas itu 1.500 itu dari mana? Ngerti nggak? Nah, itu nanti akan terjawab di laporan arus kas. Ya. Jadi ada kenaikan kas dari 1.000 ke 2.500 ya, berarti ada kenaikan 1.500 itu dari mana asalnya? Ya. Oke, ada account receivable awal tahun dan akhir tahun, inventory gitu ya. Awal dan akhir, prepaid rent ya, atau sewa dibayar di muka, investment in security, investasi di surat berharga, lalu ada aset tetap, ya dikurangi dengan accumulated depreciation. Lalu di liabilitas ada utang usaha awal akhir, ya utang bunga, ya lalu ada pajak, bonds payable, ya berarti utang obligasi, lalu ada modal saham, laba ditahan, ya total liabilitas plus modal. Di laporan laba rugi kita lihat hanya tahun 2016, berarti yang tahun ini saja gitu ya. Penjualan dikurangi HPP, ya cost of goods sold, dapat laba kotor atau laba bruto, dikurangi expenses, ya beban sewa, depreciation, dapat total operating expense. Lalu operating income, ya atau laba usaha, dikurangi lain-lain. Ada beban bunga, ada keuntungan penjualan aset tetap, ya lalu ada bunga dan pendapatan dividen, ya dari investasi, dikurangi dapatlah total other expense dan revenue, dapat laba sebelum pajak, lalu dikurangi pajak, dapatlah net profit. Informasi tambahan, fixed asset dengan nilai buku 100 dijual, nilai perolehannya 200. Buatlah laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember dengan direct method dan indirect method. Oke, nanti saya akan jelaskan apa itu direct sama indirect. Kita masuk ke direct dulu ya. Oke. Ke direct method. Nah, nanti penjelasannya langsung lewat ilustrasi. Oke, sekarang kita mau buat laporan arus kas ya, menggunakan metode direct dulu. Ya. Nah, yang pertama kita buat operating activity ya. Oke. Operating activity atau aktivitas operasi, aktivitas operasional. Ya. Aktivitas operasional. Ya. Oke, nah di sini kita lihat. Berarti aktivitas operasional tadi bisa dilihat di laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan bagian yang lancar. Ya, aset lancar dan liabilitas lancar. Nah, sekarang kita mulai dulu dari sini. Ya, dari penjualan. Jadi diasumsikan ya ini semua penjualannya itu dilakukan secara kredit, ya. Asumsi penjualan dilakukan secara kredit. Oke. Perhatikan ada penjualan 1.000 di laporan laba rugi. Ya. Penjualan itu kan kita tahu dia akan menimbulkan, kalau dia kredit, dia menimbulkan piutang, betul nggak? Ya. Sementara kita punya piutang awal 400. Ya. Piutang akhir 600. Sekarang pertanyaan saya, ya. Oke. Berapa kas yang diterima dari penjualan ini? Oke, berarti di sini pertanyaannya ya. Berapa kas yang diterima dari penjualan selama intinya berapa kas yang diterima dari penjualan ya selama 2016. Oke. Kita membuat statement of cash flow direct method tahun 2016. Ya, jadi statement of cash flow
Kita mau buat ya for the year ended Desember 31 2016. Yang pertama operating activity dulu. Nah, ini pertanyaannya. Berapa kas yang kita terima dari penjualan selama 2016? Coba. Ada yang mau jawab nggak? Berapa kas yang kita terima? Ya, kan intinya kita mau lihat cash in gitu ya, cash in atau cash out. Namanya juga laporan arus kas. Ya. Berapa kas yang kita terima selama 2016 yang berasal dari penjualan? 200. Dari mana? Dari kenaikannya dari 400 ke 600. Kenaikan apa? Piutang. Iya, gitu. Piutang naik. Kalau piutang naik, bukannya malah uangnya belum diterima ya? Oh iya. Berarti dilihat dari cash-nya, Pak. Iya, makanya mau tahu cashnya Berarti berapa yang kita terima. 1.500. Cashnya naik 1.500. Kan kalau cash naik di sini kan awal akhir kan belum tentu dari penjualan semua kan. Bisa aja dia terima dari pinjam uang, ya kan? Betul nggak? Kan 1.000 Betul. ke 2.500 kan belum tentu semua dari penjualan dong. Ya. Iya. Bisa aja dia dari jual mobil gitu kan. Ya. Dari pinjam uang. Jadi hanya yang dari penjualan berapa kira-kira? Ayo, ada yang mau jawab lagi? Nggak apa-apa, itu nice try ya. Yang ya, berarti kan artinya mengikuti walaupun salah ya jawabannya. Oke, berapa kas yang diterima dari penjualan? 530, Pak. Dari mana? Ini kan tadi kan dilihat sampai operating income. Nah, terakhir itu angkanya di operating income 730. Sedangkan piutang kita ada 200. Jadi dikurang gitu. Nah, nggak perlu jauh-jauh sampai ke operating income. Yang penjualan dulu aja dari penjualan. Penjualan kita kan 1.000 kan? Oh, 800. Nah, penjualan kita 1.000. Nah, benar nggak kita dapat duit 1.000 juga? Berapa real duit yang kita terima? Ya, kalau penjualan kan tercatat di laporan laba rugi berapa? 1.000 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa real uang yang kita terima? Apakah 1.000 juga? Apakah lebih dari 1.000 atau kurang dari 1.000? Yang realnya loh, yang realnya. Pertanyaan saya yang real uang terimanya berapa? 800. 800 ya, Pak? Dari mana? Dikurang cost of goods sold-nya. Nah, belum sampai ke cost of goods sold. Cost of goods sold itu kan berarti kan barang yang keluar. Yang saya tanya hanya dari penjualan aja dulu. Itu karena 800, itu piutangnya Pak, kan nambah 200 dari 400 ke 600. Dari 400 ke 600, jadi berapa? Kan sales itu 1.000. Piutangnya nambah kan 200 dari 400 ke 600. Jadi kas yang diterima cuma 800, 200 itu piutang. 800-nya piutang. 200, ada lagi yang lain? 200 piutang, 800 cash. Oke, ada lagi yang lain? Coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Kita punya AR awal berapa? 400. Berapa? 400 ya. Oke. Ini saya hide dulu ya. Oke, ini juga saya hide dulu. Oke. AR beginning kita berapa? 400 gitu ya. Kita punya piutang awal 400. Terus selama 2016 400 ya. During 2016 ya. Penjualan baru, penjualan kredit baru ya,
yang menimbulkan piutang baru, betul nggak? Oke, kan kita punya piutang awal 400. Itu kan piutang awal 400 yang berasal dari penjualan tahun lalu lah gitu ya, betul nggak? Ya, yang ke bawah dari tahun lalu. Terus tahun ini kita ada penjualan berapa? 1.000. Penjualan tadi kan kredit, betul nggak? Ya, penjualan secara kredit. Berarti artinya apa? Berarti artinya ada piutang baru dong. Ya kan? Oke. Penjualannya kan kredit. Berarti menimbulkan piutang baru. Berarti kita punya total di sini apa? Total AR, ya kan? Kita punya total piutang, berarti berapa? 1.400. Ya kan? Kita punya total piutang 1.400. Nah, di akhir tahun piutang kita berapa? 600. 600. Ya. Kita punya total piutang 1.400. Di akhir tahun piutang kita berapa? 600. Berarti kan selisihnya berarti yang udah kita terima dong uangnya, betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Ya, berarti ya tadi betul 800 ya. Berarti cash receipt-nya ya. Cash receipt ya from customer kita itu berapa? Berarti ya 800. Kurang 600. Iya. Kan total piutang kita 1.400. Ya. Di akhir piutang kita tinggal 600. Berarti uang yang diterima 800 dong, betul ya? Gitu. Jadi yang tercatatnya di sini ada 1.000, tapi real uang yang kita terima berapa? 800. Paham nggak? Ya, Pak. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita lihat ya, selanjutnya cost of goods sold. Ya, COGS ada 200. Betul ya? Oke. Harga pokok penjualan ada 200. Sekarang pertanyaan saya ya, berapa real cost of goods sold itu kan sebenarnya adalah uang, bukan uang, barang keluar, betul nggak? Ya, barang keluar. Ya, jadi nilai barang yang keluar itu 200. Bukan duit keluar ya, tapi barang keluar, betul nggak? Karena pertanyaannya, berapa real cash yang kita terima atau yang kita keluarkan untuk COGS ini? Sementara 200 itu adalah nilai barang keluar. Kalau secara cash-nya berapa kira-kira? Kalau yang real uang tunai. Gimana caranya? Kalau real uang tunai itu kan berarti, kalau COGS itu kan sebenarnya barang keluar, bukan uang keluar ya, betul nggak? Ya, COGS itu kan berarti harga pokok penjualan, berarti nilai barang kita yang keluar, yang kejual. Ya. Pertanyaannya adalah berapa real uang tunai yang keluar. Nah, sekarang berarti real uang keluar itu kan berarti dari pembelian, betul nggak? Ya, dari pembelian. Sekarang coba kalian cari dulu selama 2016 ya, berapa real uang keluar? Ya, berarti cari dulu berapa pembelian selama 2016. Berarti di situ tadi kan ya, COGS itu kan bukan ya, COGS bukan uang keluar. Ya. Tapi nilai barang keluar, nilai barang yang terjual. Gitu ya. Nilai barang yang terjual. Nah, sekarang mau tahu berapa real uang keluar, cari dulu berapa pembeliannya. Ya, jadi di situ asumsinya juga sama ya. Asumsi penjualan dan pembelian secara kredit ya. Asumsi tadi ya. Penjualan, pembelian secara kredit. Oke. Sekarang cari dulu berapa pembelian kita selama 2016. Coba, gimana cara mencari berapa total pembelian selama 2016?
800 bukan, Pak? Dari mana? Dari inventory. Inventory-nya kan 2050 terus 2016 1050. Iya, berarti berapa tuh? 800? 800. 800. Belum. Masih salah. 1000, Pak. 1000 dari? Dari ini. Kalau aku carinya dari 1050 dikurang 250 awalnya, terus ditambah 200 dari income statement. Ya. Coba kita buktiin ya. Oke, coba lihat. Kita punya inventory akhir berapa? 1050. Ini kan berarti inventory sisa kan? Betul? Sementara kita punya barang yang udah keluar berapa? 200. Ya. Inventory yang udah keluar kejual itu kan berarti jadi COGS, betul nggak istilahnya ya? Oke. Berarti barang kita itu sebelum terjadinya penjualan ada berapa? 1050 tambah 200. 200 itu kan berarti yang udah keluar gitu ya. 1050 itu yang masih ada. Ya, berarti inventory ending ya kan? Inventory ending kan kita punya 1050. Sementara yang udah keluar COGS itu ya 200 tadi kan. 1050, 200. Berarti kalau kita totalin, sebelumnya kan berarti total persediaan kita ada 1250 dong, betul nggak? Ya. Sebelum adanya penjualan gitu kan, paham nggak? Sebelum adanya penjualan kan berarti total persediaan kita, ya, total inventory kita kan ada 1250. Ya nggak? Sementara total persediaan kita ada 1250. Inventory awal kita ada berapa? 200. Inventory awal kita ada 200 ya? 250. 250 ya kan? 250. Total persediaan kita 1250. Di awal kita udah punya 2,5. Berarti 1000-nya itu yang kita beli, betul nggak? Iya. Gitu ya? Iya, Pak. Logikanya gitu kan. Jadi kita punya total purchase. Ya, total purchase kita kan berarti 1000. Nah, sekarang pertanyaannya kembali adalah berapa real uang yang kita keluarkan? Oke, karena belum tentu 1000 ini adalah real uang yang kita keluarkan. Sama kayak tadi, kayak penjualan kita kan ada 1000, betul nggak? Ya, belum tentu 1000 ini adalah yang kita terima gitu kan? Nah, sama juga di sini. Kita punya total pembelian 1000. Berapa real uang yang kita keluarin? Nah, coba gimana caranya? Berarti kalau pembelian kita kait ini dengan apa? Pembeliannya kan kredit. Accounts payable. Ya, kita kaitkan sama utang. Utang awal kita berapa? 150. Utang akhir kita berapa? 1050. Ngerti nggak? Gitu. Berarti berapa real uang yang kita keluarkan? Coba gimana caranya? Kita kaitkan tadi pembeliannya ya 1000. Ya. Utang awal 150, utang akhir 1050. Berarti real berapa uang real yang kita keluarkan? Ya, untuk pembelian. 100 bukan, Pak? Dari mana? Dari mana? 1000 dikurang 900 itu dari selisih 1050 dikurang 150-nya. Ya, sama kayak tadi sebenarnya caranya ya. 1000 ini kan total purchase. Jadi account payable beginning. Account payable beginning berapa? 150 ditambah dengan new purchase gitu ya. Ya, pembelian selama 2016 menimbulkan utang baru, betul nggak? Oke. 1000. Berarti kita punya total utang ya. Total AP kita berarti berapa? 1150. Nah, sementara utang akhir kita berapa? Kita punya utang akhir ya 1050 ya. Betul nggak? AP begini 150.
Pembelian selama 2016 menimbulkan utang baru 1.000 gitu ya. Oke. Berarti total AP 150, AP ending kita berapa? 1.050. Nah, di sini aja tadi. Ya, 150. Pembelian tadi 1.000, ya kan? Dapat total AP. Total utang berarti 1.150. Ya. Utang akhir kita berapa tadi? Utang akhir kita 1.050. Ya. Kita punya total utang 1.150. Di akhir kita punya utangnya 1.050. Berarti selisihnya adalah kas yang dibayar, betul nggak? Ya. Oke, real cash yang dibayar. Berarti cash paid to supplier. Cash paid to supplier ya 1.050 150. Berapa? 100 ya. Oke. Real cash yang dibayar. Berarti kan kalau begitu uang keluar ya. Oke, uang keluar 1.150 kurang 1.050. Berarti minus 100. Bandingkan tadi COGS kita berapa? 200. Ya. Tapi real cash yang dibayar, COGS itu kan udah sebagai pengurang ya. Real cash yang dibayar berapa? Real cash yang kita bayar ada 100. Paham? Ya. Oke. Kita lanjut. Apalagi di sini? Nah, selanjutnya kita lihat rent expense coba. Ada beban sewa. Beban sewa yang tercatat berapa di situ? 50. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa real pembayaran sewa? Kalau yang tercatat 50 kan belum tentu tadi kan? Betul nggak? Apa yang tercatat belum tentu itu adalah real cash flow. Betul nggak? Ya, belum tentu itu adalah real cash keluar atau cash masuk. Yang tercatat ada 50. Ya, rent expense yang tercatat 50. Berapa real cash yang keluar? 100 bukan, Pak. Real cash keluar berapa? Dari mana? Dari cash saldo prepaid trend 2016 86 ditambah rent expense 50 dikurang saldo awal prepaid trend 36. Ya, betul, ya. Kita lihat kaitkan dengan prepaid, betul nggak? Rent expense ini kan berarti dari prepaid yang udah expired, betul nggak? Ya. Oke. Jadi kita lihat yang udah jadi bebannya ya, rent expense ya. Itu kan berarti yang udah expired ya, yang udah expired itu kan ada 50. Ya. Sementara prepaid. Nah, makanya ini apa? Pengetahuan akan pengantar akuntansi 1 itu kan akan terus berlanjut, betul nggak? Ya. Dari prepaid itu kan kalau udah expired jadi rent expense. Ya, prepaid rent ending. Ya. Prepaid rent ending kita berapa? Di sini ada 86. Berarti kan 50 itu udah expire, ini yang akhir kan? Berarti sebelumnya prepaid kita berapa? Total prepaid kita. Total prepaid rent. Ya, kalau kita jumlahkan semua kan total prepaid rent kita sebelumnya ada segini. 136 ya. Sementara prepaid rent kita yang begini ya. Di awal kita udah punya prepaid rent berapa? 36. Ya. Oke, berarti kan di awal kita udah punya prepaid 36. In total kita punya prepaid 136. Berarti kan selisihnya adalah real yang kita bayar, betul nggak? Ya, jadi ada penambahan prepaid. Ya, jadi cash paid ya for rent. Ya, berarti negatif ya kan, cash paid 136 kurang 36. Ya, 100. Tuh. Ya, cash paid for rent. Ya, kas yang dibayar buat sewa. Lanjut. Tadi sewa udah ya. Depreciation. Nah, depreciation itu kan berarti
bukan uang kas keluar ya, betul nggak? Ya, kan dalam depreciation itu tidak ada uang kas keluar. Ya, berarti kita cuekin aja dulu. Ya. Oke, karena tidak ada uang keluar dari depresiasi. Ya. Berarti kita hiraukan dulu dalam direct method ini. Oke. Terus selanjutnya selain rent expense tadi udah. Nah, ini kan hasil ya, total operating expense, operating income, interest expense. Nah, interest itu bukan. Interest itu nanti aktivitasnya adalah financing. Ya, karena ini terkait dengan pembayaran bunga, berarti bukan operating. Ya, nanti kita akan cari juga berapa real beban bunga yang kita bayar. Lalu ada gain on sale of fixed asset 10. Nah, kalau sale of fixed asset itu juga kan nanti kaitannya sama investing. Ya. Kalau ini financing, ini investing karena terkait dengan fixed asset. Lalu interest and dividend revenue itu berarti investing juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pajak. Nah, pajak itu operating. Ya. Termasuk operating. Walaupun dia taruh paling bawah ya. Oke, sekarang kita lihat pajak. Pajak kita ada berapa? Ada 50. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa real cash yang dibayar dari pajak? Berapa real cash yang kita bayar dari pajak? $90, Pak. Dari mana? Dari income tax payable 2016 ditambah income tax expense 50 dikurang income tax payable 2015 180. Kebalik nggak? Income tax expense berarti kebalik ya, income tax awal ya, taxes payable awal, tax payable beginning ya. Tax payable beginning kita berapa? 180. 180 ya. Terus muncul tax expense yang baru kan? During 2016 berarti kan dia menimbulkan utang pajak baru. Ya enggak? Tax expense sama 2016 itu ada berapa? 50 dia menimbulkan utang pajak baru. Ya, dapatlah total tax payable. Oke, baru dikurangi dengan tax payable ending. Ya. Tax payable ending itu ada 220. Oke, dapatlah di sini berarti tax paid ya enggak? Yang real kita bayar berarti berapa? 230 kurang 22 ya, sebesar 10. Gitu ya. Nah, berarti operating udah nggak ada lagi, berarti kita tinggal jumlahkan ya, dapatlah cash paid total cash from operating activities. Nah, sebesar ini semua. Nah, ini berarti kas yang berasal dari operasi. Oke, ada 590. Nah, ini kita katakan dengan operating activity dengan menggunakan direct method. Ya. Aktivitas operasi dengan menggunakan metode direct. Ya. Oke. Ada komen dulu sampai sini? Pertanyaan?